Sudah mengejar sahabat masa kecil yang angkuh selama bertahun-tahun. Menikah setelah itu barulah aku tahu bahwa dia sudah jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Namun dia diam-diam menikmati proses aku mengejarnya. Sebuah kecelakaan membuatku kembali ke hari ketika pertama kali bertemu dengan kekasih masa kecilku. Lalu aku mendengar sahabat masa kecilku tertawa di depan teman-temannya. Shen-Tian, perjodohan anak-anak juga. Aku tidak akan menikahi dia meskipun seumur hidupku menjomblo. Mendengar ini, sudut bibirku tidak bisa tidak tersenyum. Kali ini aku tidak bisa memutuskan. Biarkan dia yang mengejarku. Teman-temanku di sampingnya mulai menyarankannya. Han Feng, jangan bicara terlalu cepat. Jika kamu benar-benar jatuh cinta, lalu bagaimana dengan perjodohan anak-anakmu? Han Feng segera tertawa sinis. Apa kamu tidak lelah memikirkan semua itu? Serta jatuh cinta padanya. Apa kamu menganggap aku bodoh? Tidak mungkin. Sepanjang hidup ini tidak mungkin. Xu Ming terkekeh. Kenapa tidak mungkin? Bagaimana jika Shen Tian adalah seorang wanita super cantik? Apakah kamu tidak menyukainya? Han Feng menggelengkan kepala. Dia tinggal di Licheng. Konon di sana sinar ultraviolet sangat kuat. Pada dasarnya, sebagian besar orang memiliki warna kulit yang gelap. Tidak perlu berpikir pun sudah bisa tahu. Gadis itu pasti berkulit sangat gelap. Masih dibilang cantik. Setelah mengatakannya, dia menyodok perut temannya dengan siku. Jangan bicarakan itu lagi. Angkat papan itu sedikit lebih tinggi. Jalan-jalan di sekitar. Xu Ming mengangguk. Mengangkat papan itu lebih tinggi lagi. Aku melihat namaku pada tanda itu. Senyum saya semakin cerah. Sangat baik. Tidak mungkin dia akan menyukaiku seumur hidup ini. Kan? Kali ini saya tidak akan mengejar lagi. Tanpa menekan kepalanya. Membuatnya mengakui di depan 15 teman sekelas. Mengakui bahwa dia suka padaku. Saya tidak akan pernah mengakui kekalahan. Jadi aku menyeret koper dan berbalik pergi. Setelah aku pergi, Han Feng tentu tidak menangkapku. Dia adalah orang yang tidak sabaran. Menunggu selama 10 menit tanpa melihat siapapun. Dia langsung pergi berbelanja bersama temannya. Sementara aku pergi ke rumah Han. Sama seperti dalam ingatanku. Ibu Han sangat ramah padaku. Ya. Hui Hui benar-benar tahu cara merawat. Lihat betapa cantiknya Shen Tian yang kita rawat. Aku tersenyum lembut. Tante berkata sambil tertawa. Anda masih terlihat sangat muda. Ibu Su memandang gadis yang cantik di depannya. Gadis dengan bibir merah dan gigi putih. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia memang pencinta kecantikan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat gadis secantik ini. Sebelumnya, dia mendengar dari kakek bahwa calon jodoh anaknya akan dibawa pulang untuk membina hubungan dengan Han Feng. Dia masih tidak terlalu senang. Sekarang melihat gadis yang cantik dan sopan ini, Ibu Su merasa sangat senang. Tian, Han Feng telah datang untuk menjemputmu. Apa kamu tidak melihat dia? Tante meneleponnya untuk kembali. Saya tersenyum dan mengangguk. Baiklah. Ibu Han pergi ke lantai 2 untuk menelepon Han Feng. Telepon 1 terhubung. Langsung terdengar suara permainan di dalam. Ibu Su langsung marah besar. Han Feng, aku menyuruhmu untuk menjemput Shen Tian. Ada apa denganmu? Kenapa kamu malah pergi bermain game? Beritahu aku dengan jujur. Apakah kamu tidak pergi? Meskipun Han Feng pergi. Tetapi pada akhirnya dia tidak menjemput siapapun. Jadi dia malas untuk membela diri. Tidak pergi. Ibu Han dalam hati mengingat bahwa anaknya adalah keluarga. Harus tahan diri. Jadi cepatlah kembali. Shen Tian sudah sampai di rumah. Urusan pendaftaran sekolah juga sudah selesai. Dia sekelas denganmu. Besok bawa dia ke sekolah. Mendengar teriakan ibu di seberang yang sengaja ditekan. Han Feng menghela napas putus asa di dalam hati. Ibu berusaha agar dia bisa menjalin hubungan dengan pasangan perjodohan. Benar-benar tanpa malu-malu. Jadi dia menjawab dengan dingin. Aku masih ada urusan. Minta orang lain untuk membawanya pergi. Saya menginap di rumah Xu Ming malam ini. Jadi aku tidak akan pulang. Dadah. Telepon terputus. Ibu tua hampir membuatnya marah sampai mengangkat langit. Anak yang baik. Demi permainan, bahkan mengabaikan calon istri. Nanti, akan ada saat kamu menangis. Setelah turun tangga, Ibu Han merasa sangat menyesal. Dia bahkan membantu Han Feng berbohong. Mengatakan bahwa dia memiliki urusan penting. Saya tersenyum dan berkata tidak apa-apa. Dan senyumku ini, itu mengguncang hati Ibu Han. Langsung mengeluh tidak tahan. Aduh, bagaimana bisa ada anak yang sebaik dan paham seperti ini? Semua ini adalah anak orang lain. Tidak benar. Juga bisa menjadi anak rumah sendiri. Kemudian Ibu Han yang antusias mengajak saya untuk melihat kamar saya. Mengenai pakaian saya, Ibu sudah mengemas dan mengirimnya lebih dahulu. Sedang tenang diletakkan di lemari. Saya memilih gaun panjang berwarna hijau segar untuk dikenakan. Besok saya akan pakai ini. Lalu menunjukkan senyuman nakal. Aku mengangkat senyum. Seumur hidup tidak menyukaiku. Ya, aku yang mengenali semua selera estetikanya. Sudah memikirkan cara untuk menggoda dia. Pertama,
Manjakan dia dengan baik. Lalu, dengan tegas tidak mengakui suka padanya. Akhirnya melihat dia cemas dan sedikit angkuh. Keesokan harinya, aku bangun lebih awal. Setelah mencuci muka, melihat diriku yang cantik di cermin. Mengernyitkan senyuman manis. Terdengar suara ketukan di pintu. Ibu Han memanggil dengan lembut dari luar. "Shen-Tian, saatnya bangun. Hari ini Tante akan membawamu ke sekolah untuk daftar." "Sudah datang." Aku mengangkat senyuman. Berjalan dengan senyum ringan untuk membuka pintu. Dihantam serangan kecantikan seperti ini di pagi hari. Ibu Han merasa jantungnya sedikit tidak mampu menahan. Melihat wajahku yang terlalu putih dan bersih. Itu membuat Ibu Han sangat iri. Mengetahui bahwa Ibu Han akan membawaku ke sekolah. Saya menolak. Ibu Han mengira saya malu karena terlalu mencolok. Jadi dia tidak memaksa. Dia hanya meminta supir mengantar saya ke dekat sekolah. 20 menit kemudian, supir mengantarkan saya ke tempat yang berjarak lebih dari 10 meter dari gerbang sekolah. Setelah supir pergi jauh, senyum lembut saya yang seperti malaikat menghilang. Menjadi senyuman nakal yang ceroboh. Biarkan saya menebak. Dari arah mana Han Feng akan datang saat ini? Setelah berpikir beberapa detik, saya sudah memiliki jawaban. Jadi saya tanpa ragu pergi ke gang di belakang sekolah. Saat melewati pintu utama, siswa-siswa di sekolah menatap saya dengan kagum saat saya lewat. Bahkan ada yang diam-diam mengeluarkan ponsel untuk memotret. Saya mendengar suara klik. Berbalik arah. Di belakangnya ada dua anak laki-laki yang tinggi dan kurus. Salah satu dari mereka sedang mengarahkan ponsel ke arah saya. Tepat saat saya menoleh, wajah saya terpotret dengan jelas. Pria yang memegang ponsel jelas tertegun sejenak. Menatap wajah cantik saya. Wajah cowok itu seketika memerah. Aku tersenyum lebar. Teman sekelas. Memotret diam-diam adalah tindakan yang tidak sopan. Wajah cowok itu memerah. Dia menggenggam ponsel dengan gemetar. "Mohon maaf." Aku segera menghapusnya. Aku tersenyum manis. "Terima kasih." Lalu berbalik dan pergi. Setelah aku pergi, cowok itu bertukar tatapan dengan temannya dan berkata dengan bersemangat. "Selesai. Sepertinya aku jatuh cinta." "Dia dari sekolah mana?" Kemudian aku sampai di gang kecil yang sering dilalui Han Feng dengan memanjat dinding. Bersandar di dinding sambil menunggu. Setelah menunggu lebih dari 20 menit, terdengar suara langkah kaki cepat dari sudut. Dan terdengar suara Xu Ming bernapas berat. "Hange, tunggu aku." Senyuman di sudut bibirku semakin lebar. Sampai di sudut. Seperti yang diharapkan, aku mendengar suara Han Feng yang menyebalkan. "Kenapa kamu tidak berolahraga lebih sering?" Suara langkah kaki semakin mendekat. Aku memposisikan diri dengan baik. Dalam hati, aku menghitung 3 angka. Lalu segera melangkah mundur sedikit. Han Feng sambil menoleh berbicara dengan Xu Ming. Sambil berlari ke depan. Saat melewati sudut, tiba-tiba menabrak sesuatu. Kemudian sebuah suara lembut terdengar di telinganya. Dengan rasa permen yang segar, saya ditabrak Han Feng hingga hampir berputar setengah lingkaran. Rambut panjang saya melayang di udara. Juga berputar setengah lingkaran. Membuat lengkungan yang indah. Dia tiba-tiba menoleh. "Hati-hati." Han Feng mengulurkan tangan dan menjaga saya. Saya yang awalnya membelakangi dirinya. Tepat berbalik menghadapnya. Han Feng dengan cepat memegang pinggang saya. Aku berpikir, oke. Sempurna. Benar-benar pertemuan seperti dalam drama idol. Han Feng menatap dengan bingung. Gadis yang berbalik dengan panik. Seketika terpesona hingga lupa bereaksi. Saya sedikit mendongak di pelukannya. Memperlihatkan leher angsa yang panjang dan cerah. Wajah kecil saya yang dihiasi rambut hitam pekat semakin terlihat bercahaya. Han Feng melihat gadis yang begitu cantik untuk pertama kalinya. Jantungnya tiba-tiba berdegup kencang beberapa kali. Ada menangkap bahwa ada menelan ludah secara tidak sadar. Saya melihat perubahan Han Feng dengan jelas. Berdasarkan pemahaman saya tentang dia, Han Feng benar-benar jatuh cinta pada pandangan pertama padaku. Xu Ming akhirnya berhasil menyusul Han Feng. Melihat Han Feng memeluk seorang gadis, dia terkejut dan berteriak. Han Feng tersadar. Dia segera melepas pelukannya padaku. "Maaf, saya tidak sengaja. Apakah kamu baik-baik saja?" Han Feng yang tersadar kembali ke sikap dinginnya. Perubahan ekspresinya sangat cepat. Seandainya saya tidak mengamatinya dengan saksama, saya tidak akan benar-benar menyadari perubahan kecilnya. "Saya baik-baik saja." Suaranya lembut dan manis. Sinarnya meresap ke dalam hati Han Feng. Xu Ming, yang berdiri di dekatnya, tercengang. Astaga, cantik. Gadis cantik yang sempurna. Sayangnya, ketika dia tersadar, saya sudah pergi. Dia menarik bahu Han Feng dengan ekspresi tertarik. "Hai, kakak Han. Siapa cantik itu?" Han Feng melirik bayanganku. Setelah tertegun beberapa detik, dia berkata dingin. "Itu urusanmu apa?" Dia tiba-tiba tidak terburu-buru. Dia mengikut di belakang gadis itu dengan santai. Bahkan tidak memanjat dinding. Aku mengeluarkan ponsel. Sambil menata rambutku. Melihat Han Feng yang mengikuti di belakang.
Melihat orang ini tidak memanjat dinding lagi. Senyumku meluap dari mataku. Ternyata apa yang dia katakan itu benar. Dia jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Sekali lagi datang dengan sekelompok orang. Sampai di depan sekolah. Pak Satpam mengulurkan tangan untuk menghentikan jalan mereka dan Shuming. Teman-teman, kalian terlambat. Catat nomor kelas dan nama sebelum pergi. Beberapa detik saat petugas jaga menghalangi. Dalam pandangan Han Feng, aku sudah tidak terlihat lagi. Dia tiba-tiba merasa petugas jaga sangat mengganggu. Jadi dengan gelisah menulis di formulir. Tuliskan nama dan kelasmu. Berlari cepat mengejar. Shuming hendak menandatangani. Melihat nama yang ditulis oleh Han Feng. Langsung membuat suara bingung. Terlihat tertulis di formulir. Shuming dari kelas 1 tahun ketiga. Di bawah tatapan Pak Satpam. Shuming menuliskan nama Han Feng. Kita semua adalah saudara. Siapa yang tidak bisa menghindari kesalahan? Berkat Pak Satpam. Han Feng tidak mengejar gadis yang ditemui di gang. Dia kembali ke kelas dengan wajah masam. Meletakkan tas dan tidur di atas meja. Tanpa sadar aku kembali mengingat dalam benakku. Sekilas cantik di gang itu. Telinganya sedikit memerah. Seharusnya sudah tahu. Seharusnya dia bertanya tentang kontaknya. Sangat mengganggu. Shuming duduk tepat di depan dia. Terpikir sesuatu lalu berbalik dan berkata, "Hei, Feng, tunggu, perjodohanmu itu, kan? Akan dipindahkan ke kelas kita, bukan?" Pikiran Han Feng sudah melayang jauh. Mendengar ketiga kata perjodohan itu tiba-tiba merasa sedikit jengkel. Dengan tidak senang, dia mengangkat kepalanya dan meliriknya. "Apa kamu tidak merasa terganggu? Sudah kukatakan itu hanya lelucon dari generasi tua. Aku sama sekali tidak menganggapnya serius. Kenapa kamu ikut-ikutan mengganggu? Sangat menyukainya. Biarkan itu untukmu." Tapi tiba-tiba dia teringat sesuatu. Tiba-tiba muncul seorang di sekolah. Seorang wanita cantik yang telah bersemayam di hatinya. Shen Tian kebetulan baru pindah hari ini. Tidak mungkin seberuntung itu, kan? Han Feng tidak bisa tidak memikirkan. Kulitnya seputih salju, seperti lemak yang murni. Dia langsung menggelengkan kepala. Radiasi ultraviolet di Li Cheng sangat kuat. Shen Tian bahkan tidak hitam, itu sudah bagus. Tidak sampai begitu pucat. Di dalam kantor guru, Han Min, sebagai guru wali kelas, juga seorang bibi bergaya Korea. Saat ini sedang dengan tenang meneliti nilai-nilai Shen Tian sebelumnya. Kecuali bahasa Mandarin. Hampir semua mata pelajaran sempurna. Shen Tian, aku tahu apa tujuanmu pindah ke Beijing. Tapi di sini aku hanya seorang guru. Dia adalah wali kelasmu. Aku berharap kamu tidak terlalu memikirkan hal-hal itu. Tujuan utamamu sekarang adalah belajar. Jika ujian bulanan, nilaimu tidak mencapai nilai minimum yang aku harapkan. Tidak peduli siapapun kamu. Kamu harus pindah ke kelas biasa. Tidak ada keberatan dari kamu, kan? Aku tahu Han Min selalu orang yang keras di luar tapi lembut di dalam. Sangat bertanggung jawab terhadap murid-murid. Aku tersenyum lebar. Terima kasih, Guru Han. Saya pasti akan berusaha keras. Berusaha untuk masuk 10 besar kelas. Lihat senyum percaya diriku. Han Min tidak sampai hati untuk menjatuhkanku. Lagi pula, siswa kelas 1. Hampir semuanya adalah siswa yang cemerlang dalam belajar. Ingin masuk 10 besar. Takutnya harapannya tipis. Menyimpannya. Bagus jika kamu punya kepercayaan diri itu. Tidak mundur adalah kemajuan terbesar. Ayo, aku akan membawamu ke kelas. Kemudian Han Min membawaku masuk ke dalam kelas. Para siswa yang tadinya berbisik. Melihatku yang masuk, mereka langsung terdiam. Kelas seketika menjadi hening. Terlihat di atas panggung. Seorang gadis yang mengenakan gaun panjang berwarna hijau buah. Berdiri di sana dengan anggun. Kulit sehalus minyak, bibir merah, gigi putih. Sepasang mata bercahaya yang jernih. Kecantikannya menyentuh hati. Han Feng yang duduk di barisan belakang tertegun. Matanya terpaku menatap panggung tanpa berkedip. Pada gadis yang tersenyum lembut itu. Jantungnya tidak bisa berhenti berdetak kencang. Han Min melihat ekspresi tertegun teman-teman sekelas, baik pria maupun wanita. Dengan terpaksa, dia bertepuk tangan. Hari ini saya akan memperkenalkan seorang murid pindahan. Namanya Shen Tian. Mulai hari ini, dia adalah anggota baru di kelas kita. Dia adalah Shen Tian. Han Feng merasa seolah dipukul di kepala. Pemandangan berkilau di matanya. Dia ternyata adalah Shen Tian. Dia adalah pasangan perjodohan anak-anaknya. Saat itu, Shuming juga sengaja bersandar ke belakang. Dengan nada menyebalkan dia berkata kepadanya. Halo, Feng. Apa yang kamu katakan barusan masih berlaku kan? Calon perjodohan anak-anak ini. Silakan berikan padaku saja. Han Feng merasa tidak nyaman dan mencemooh dia dengan suara kecil. Aku sih bersedia untuk memberi. Tapi itu juga harus dengan persetujuan orang lain. Shuming mengeluarkan suara tidak senang. Asal kamu tidak menyukainya. Aku akan mengejar. Mengenai apakah aku bisa mendapatkannya. Itu adalah cerita yang berbeda. Han Feng semakin tidak nyaman. Dia mendorongnya dengan tidak sabar. Pergi.
Jangan ganggu aku belajar. Dia dengan canggung mengambil buku bahasa Inggris. Melihat kata-kata yang sudah sangat dia hafal. Saya diatur oleh Han Min untuk duduk di sebelah Han Feng. Dia berjalan dan duduk di samping Han Feng. Tidak menyapa terlebih dahulu. Han Feng memegang buku bahasa Inggris tanpa menatap ke sekeliling. Wajah tampannya yang dingin menunjukkan sikap acuh yang membuat orang lain enggan mendekat. Aroma segar melayang masuk ke dalam lubang hidungnya. Dia tidak menunjukkan ekspresi dengan tenang. Namun, adamnya bergerak secara refleks. Setelah pelajaran usai, Han Min pergi. Aku menoleh dan mengulurkan tangan ke arah Han Feng. Han Feng, saya Shen Tian. Dia dengan dingin mengulurkan tangannya kepadaku. Hanya menyentuh ujung jariku. Sekali sentuh, sudah terpisah. Dalam hati, aku mengeluh. Tangan ini benar-benar lembut. Meskipun hatiku sudah bergejolak. Namun, aku terlihat sangat dingin. Teman-teman sekelasku tidak akrab denganku. Aku merasa tidak enak untuk menyapa sembarangan. Namun, ada yang mengamati aku dengan diam-diam. Melihat aku berani berjabat tangan dengan Han Feng. Semua orang merasakan degupan jantung yang berdebar. Tidak akan bisa memanjat. Gadis cantik tidak mungkin langsung tertarik pada Han Feng, kan? Han Feng juga berpikir demikian. Dia langsung menunjukkan ketertarikan padaku. Apakah dia suka padaku? Dia takut orang lain mengetahui perasaannya. Maka, dia menegangkan wajahnya. Dia berpura-pura terlihat marah. Xu Ming merasa Han Feng sangat tidak sabar. Tahu dia tidak suka dengan perjodohan anak-anak. Sambil mengeluh tentang ketidakpekaannya. Sambil dengan aktif menyapa. Shen Tian. Hai, apa kabar? Halo. Saya tersenyum dengan mata berbinar. Tersenyum tipis melihat Xu Ming yang konyol. Menghadapi senyuman yang begitu cantik. Jantung Xu Ming berdegup kencang. Dia yang tidak tahu harus berkata apa. Seketika mengeluarkan satu-satunya informasi yang ada di pikirannya. Itu. Dengar-dengar kamu adalah perjodohan anak-anak dengan Han Feng? Mendengar itu, tatapan dingin Han Feng tiba-tiba tertuju pada Xu Ming. Teman-teman sekelas lainnya mendengar kata-katanya. Mereka bahkan terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Astaga, sangat menegangkan. Ternyata dia adalah perjodohan anak-anak Han Feng. Han Feng tiba-tiba merasa sedikit tegang. Dia tegak dengan punggung lurus, menyangga dagunya dengan satu tangan. Profil ketampanannya pun terungkap. Sengaja tidak memandang ke arahku. Saya telah mengamati Han Feng. Melihat ekspresinya yang dingin. Dalam hati berkata, dasar kecil. Sangat pandai berpura-pura. Aku segera bertransformasi menjadi teh hijau. Shen Tian tersenyum dan berkata, itu adalah lelucon yang dibuat oleh orang dewasa. Ini sudah zaman apa? Masih ada perkataan seperti itu? Aku datang ke sini untuk belajar dengan baik. Panah dingin mengenai hati Han Feng. Wajah Han Feng yang tegang menjadi lesu. Dia melirik Xu Ming dengan curiga. Apa urusanmu untuk ikut campur? Lalu dia juga tidak mau kalah. Dia berkata dingin padaku. Kalau kamu punya pemikiran seperti itu, lebih baik. Begitu suara itu berhenti. Xu Mei berdiri teguh dan terhubung dengan jalan. Ternyata kalian berdua berpikir sama. Itu sangat baik sekali. Sebelumnya Han Feng bahkan bilang padaku. Dia tidak akan pernah menerima pengaturan dari keluarganya. Han Feng seketika merasa hancur. Kenapa hanya kamu yang punya mulut yang bisa berbicara? Saya menyaksikan Han Feng sebagai seorang perancang. Hingga proses wajahnya menjadi lesu. Senyum di matanya hampir meluap dari pelupuk mata. Aku juga tidak suka menerima pengaturan dari keluargaku. Han Feng mendengarnya. Mengernyitkan dahi dan merengut. Tidur dengan kepala di atas meja. Kemudian Xu Ming berbicara dengan saya tentang beberapa topik lain. Shen Tian, nilai-nilaimu sebelumnya cukup baik, kan? Namun, ujian tengah semester sangat beragam. Nanti jika hasil ujianmu tidak memuaskan, jangan berkecil hati dulu. Jika ada yang tidak dimengerti, bisa bertanya padaku. Terima kasih. Saya memberikan sebotol air padanya. Silakan diminum. Xu Ming dengan senang hati menerima airnya. Kalau begitu, saya tidak akan sungkan. Oh ya, berdasarkan pemahamanku tentang wali kelas, kamu pindah sekolah di tengah jalan. Dia pasti memiliki harapan terhadap nilai-nilaimu, kan? Apa katamu? Saya menjelaskan semuanya dengan jujur. Tidak berani membesar-besarkan masalah. Bilang bahwa saya pasti akan berusaha masuk 10 besar kelas. Mendengar kata-kata itu, Xu Ming langsung meluapkan air yang baru saja diminumnya. Agak konyol. Yang lain pun mendengarnya. Suasana hati semua orang sangat rumit. Mengingat kecantikan gadis itu. Mereka tidak enak untuk berbicara kasar. Meskipun Han Feng tidur dengan kepala di atas meja. Tapi dia sama sekali tidak tidur. Mendengar percakapan kedua orang itu. Han Feng tidak bisa menahan untuk mengernyitkan dahi. Apakah peringkat di 10 besar kelas? Dia selalu ranking 1 di setiap ujian. Tidak merasakan tekanan sama sekali. Tapi dia tahu betapa menakutkannya persaingan di ujian tengah semester. Pelajaran sepanjang pagi. Saya terus mencatat dengan serius. Han Feng mengepalkan bibir sambil berpikir. Begitu keras berusaha.
Jika sampai saatnya dia berada di peringkat terbawah, pasti akan menangis. Maka dia berbuat baik, memberikan catatan yang pernah dia buat sebelumnya, dan kumpulan soal penting kepadaku. Saya terkejut melihat buku catatan di tanganku. Mencari kebenaran, Han Feng segera menegangkan wajahnya. Dengan ekspresi datar dia berkata, "Jangan berpikir terlalu banyak. Ibuku meminta agar aku menjaga kamu dalam belajar." Oh, terima kasih. Aku yang telah melihat ke dalam hati Han Feng. Hatiku terasa manis. Memberinya senyuman lebar. Han Feng terpesona oleh senyuman itu. Dia merasa tidak nyaman dan menolehkan kepala. Tentang perjodohan kami ini. Seperti memiliki sayap. Terbang ke berbagai tempat di sekolah. Han Feng berasal dari keluarga baik dan belajar dengan baik. Dia juga adalah idola sekolah. Dia benar-benar adalah pria idaman di hati para gadis. Tiba-tiba mendengar bahwa dia memiliki perjodohan anak-anak. Dan dia juga sangat cantik. Maka saya segera tidak bisa duduk dengan tenang. Chai Mingyue dari kelas 18. Dengan sekelompok adik perempuan bersamanya. Saya tersumbat di toilet. "Apakah kamu Shen Tian?" Saya sama sekali tidak takut. Dengan mata yang tertawa melihat Chai Mingyue. "Saya Shen Tian. Apakah ada yang bisa saya bantu? Teman sekelas?" Beberapa saudari yang datang bersama Chai Mingyue. Melihat wajahku yang naif dan polos. Sudut mulutnya bergetar terus-menerus. "Kenapa kamu tertawa begitu manis dan cantik? Apa kamu tidak tahu kami datang untuk mencari masalah?" Tapi jika mereka tahu, saya terlalu cantik sejak kecil. Orang tuaku takut aku akan diganggu. Selalu membuat saya belajar bela diri. Mungkin dia tidak akan berpikir seperti itu lagi. Chai Mingyue menunjukkan ekspresi marah. "Aku memberitahumu. Saya tidak peduli apa hubungan keluargamu dengan Han Feng. Jauhkan dirimu dari Han Feng. Jika tidak, saya akan membuatmu menyesal." Saya menggerakkan pergelangan tangan saya dengan anggun. "Teman sekelas. Mau beli?" Chai Mingyue mendengus dingin. "Kenapa kamu masih berani melawan saya? Kamu ini berbadan ramping. Jangan harap terlalu tinggi. Yang perlu kamu lakukan adalah setuju padaku. Jauhkan dirimu dari Han Feng mulai sekarang. Saya tidak akan mengganggu kamu." Begitu dia selesai berbicara. Sebelum Chai Mingyue menyadari, saya menarik kerah bajunya dan mendorongnya ke dinding. Chai Mingyue bingung. Rasanya punggungnya terhantam dinding. Lumayan menyakitkan. Adik-adiknya juga bingung. Karena saya terlalu cepat. Mereka masih menunggu saya ketakutan dan bergetar. Tak disangka, dalam sekejap, dia langsung mendorong pemimpin perempuan itu ke dinding. Aku tetap mempertahankan senyum manis seperti malaikat. Mendekat ke telinga Chai Mingyue dan berbisik. "Dengan kemampuanmu yang payah, kamu masih ingin melawanku? Gadis kecil, belajarlah dengan baik setiap hari. Jika tidak, aku akan membuatmu tahu mengapa bunga itu berwarna merah." Wajah Chai Mingyue terlihat pucat. "Biarkan aku pergi." Aku melepaskannya dan menunjukkan senyum seperti iblis. "Apa yang terjadi hari ini tidak boleh diceritakan. Jika tidak," sisa kata-katanya tidak terucap. Suara Shuming terdengar dari luar pintu. "Wah, Han Feng, itu toilet perempuan. Tidak baik." Situasi menjadi buruk. Aku berbalik dengan cepat dan menarik tangan Chai Mingyue. Menggenggam kerah bajuku. Dia berjinjit dan mendongakkan kepala. Mengambil posisi seperti seorang korban. Ketika Han Feng masuk, inilah yang ia lihat. Di dalam hatinya tiba-tiba membara kemarahan. "Chai Mingyue, lepaskan dia dariku." Oh, pahlawan menyelamatkan kecantikan. Aku terharu hingga menangis. Pemuda tampanku ternyata sudah memperhatikanku sejak awal. Chai Mingyue terkejut dan melompat. Tiba-tiba melepaskan tangannya. Kehilangan penyangga, aku tergelincir dari dinding. Kaki terasa lemas seolah-olah mau jatuh. Melihat itu, Han Feng segera berlari mendekat untuk membantuku. Suaranya membawa ketegangan yang tak terhindarkan. "Apa kabar?" Aku menggelengkan kepala dengan nada lembut. Dalam rasa tertekan terdapat sedikit kebangkitan. "Aku tidak apa-apa." Chai Mingyue dan adik-adiknya melihat perubahanku. Segitiga hitam mengarah ke kanan terkejut dan ternganga. Astaga, sayang sekali, bakat akting ini tidak dipergunakan untuk berakting. Han Feng dengan marah menoleh melihat Chai Mingyue. Tatapan matanya dingin dan bisa menikam mati. "Sekarang tidak ada waktu. Aku akan kembali untuk menghitung hutang ini." Setelah mengatakan itu, dia kembali melihatku. "Aku akan membawamu kembali ke kelas." Han Feng juga memperlihatkan wajah dingin. Jika tidak menahan wajahnya, dia takut akan kehilangan kontrol. Saya dengan patuh mengangguk sedikit. Mata yang jernih tersenyum kecil kepada Han Feng. Han Feng juga tidak tahu apakah dia dipukul oleh seekor keledai. Tiba-tiba dia berkata kepada saya, "Kamu jangan salah paham. Ibuku menyuruhku untuk menjaga kamu dengan baik." Mendengar itu, saya tersenyum padanya. Katanya dengan manis, "Tenang saja. Saya tidak akan salah paham." Han Feng seketika merasa sangat menyesal di dalam hati. Seandainya saya tahu lebih awal, saya tidak akan berpura-pura keren. Setelah kembali ke kelas, Han Feng masih menjaga ekspresi wajahnya yang tegang.
merasa kesal karena emosinya begitu bergejolak. Bagaimanapun juga, dia sudah berkata, tidak akan jatuh cinta pada perjodohan anak-anak. Kata-kata sudah terucap. Sepertinya tidak bisa terlalu dekat dengan gadis ini lagi. Jika tidak, dia akan diejek sampai mati oleh orang-orang di sekitar. Dia sudah mempersiapkan mentalnya. Tiba-tiba merasa ada seseorang menarik lengan bajunya. Dia dengan dingin menoleh ke belakang. Menyadari bahwa aku sedang menatapnya dengan mata besar yang basah. Han Feng, bisakah kamu pulang bersamaku sebentar lagi? Aku khawatir gadis yang tadi akan menungguku setelah sekolah. Suara lembut dan manis ini keluar. Hatiku bergetar dalam diam. Untuk pemuda tampan ini, aku benar-benar mengabaikannya. Han Feng menatapku tanpa ekspresi dan tidak berkata apa-apa. Mata hitamnya memancarkan kedinginan. Melihatnya terdiam dalam waktu yang lama. Aku menghela napas. Diam-diam melepaskan lengan bajunya. Dengan ragu-ragu aku berkata, saya minta maaf. Apakah aku membuatmu repot? Jika kamu tidak mau, ya sudah. Han Feng yang baru saja mempersiapkan mentalnya. Menghadapi aku yang begitu menawan. Jantungku berdegup kencang lagi. Bahkan aku merasa sedikit panik. Itu, jangan menangis. Aku akan pulang bersamamu saja. Baiklah, terima kasih. Aku langsung tersenyum lebar padanya. Lalu aku mengeluarkan buku matematika dan mulai belajar dengan serius. Meskipun itu adalah materi yang pernah dipelajari sebelumnya. Tapi seiring waktu berlalu, aku hampir melupakan semuanya. Han Feng termesmerize oleh senyumku yang cantik. Sejumlah tanda tanya muncul di kepalaku. Selalu merasa seolah-olah aku terjepit. Shuming, duduk di barisan depan. Dengan diam-diam mendengarkan percakapan keduanya. Lalu mengeluarkan ponselnya. Membuka grup saudara dan mengetik dengan cepat. Apakah semua orang masih ingat apa yang pernah dikatakan oleh Tuan Han? Dia bilang akan mati-matian tidak suka perjodohan anak-anak. Sekarang terbalik. Coba tebak apa yang Tuan Muda Han lakukan hari ini? Grup langsung ramai. Mulai mendiskusikan segala sesuatu yang terjadi hari ini dengan sengit. Semua orang menunggu kapan Han Feng akan benar-benar ditampar. Saat waktu istirahat, Han Feng melihat pesan grup di ponselnya. Seketika merasa sangat marah. Wajahnya tegang. Jarinya mengetik dengan cepat di layar. Apa yang pernah dikatakan oleh Tuan Kecil? Kapan saya sudah dipermalukan? Tuan Kecil tidak suka dia mendengar. Bukan? Tuan Kecil menjaga dia. Karena kakeknya adalah sahabat baik kakek saya. Dalam grup, segera semua mengirimkan satu kata, oh. Han Feng sangat marah dengan kata, oh, ini. Saat ingin berdebat beberapa kalimat untuk mengembalikan martabat. Detik berikutnya, layar menampilkan. Shuming mengundang Shen Tian untuk bergabung dalam obrolan grup. Han Feng melihat deretan kata ini dan matanya langsung membesar. Tangannya bergetar dan mengirim konten yang sudah diedit. Apakah kalian sudah selesai? Apa Tuan Kecil kekurangan gadis yang suka? Mengapa harus menerima apa yang diatur oleh keluarga? Saya hanya akan mengatakan ini. Tidak mungkin seumur hidup ini. Jika Tuan Kecil suka padanya. Langsung melakukan pertunjukan mencuci rambut dengan terbalik. Pesan yang dikirim semua orang sebelum saya bergabung ke grup. Saya tidak bisa melihatnya. Dalam latar yang sangat kabur. Sebuah kalimat panjang dari Han Feng sangat mencolok. 3 orang lainnya di grup justru membicarakan hal yang merugikan. Mereka bahkan sengaja tidak mengangkat pesan tersebut. Suasana hening. Tidak mau menunjukkan ekspresi apapun. Seolah-olah di grup hanya ada Han Feng seorang. Han Feng benar-benar terkejut. Ada mess up play-nya bergerak secara refleks. Dalam hati merasa kosong tanpa sebab. Bahkan sedikit merasa cemas. Saya memegang ponsel. Mengamati setiap kata yang dia tulis dengan seksama. Apakah kamu sedang mencuci rambut terbalik? Tidak kekurangan gadis yang menyukaimu, kan? Saya menunggu. Jadi saya tersenyum kecil dan mengirim pesan di grup. Han Feng, kamu tidak perlu khawatir. Saya datang ke Beijing hanya ingin belajar dengan serius. Itu hanya candaan dari orang-orang tua. Kamu tidak perlu memikirkannya. Mendengar kata-kata ini, Han Feng merasa canggung. Dan sedikit rasa cemas yang tak terucapkan. Namun di hadapan teman-teman prianya. Dia yang baru saja berkata keras. Bagaimana bisa mengucapkan kata-kata lembut? Dia menjawabku dengan dingin. Yang penting tahu. Menyimpan ponsel. Aku memiringkan kepala dan tersenyum pada Han Feng di sebelahku. Aku tahu. Mengalihkan obrolan yang awalnya ada di grup. Ke dunia nyata. Melihat senyum manisku. Han Feng untuk sementara kehilangan fokus. Saat dia sadar kembali. Sesi pelajaran baru sudah dimulai. Gadis di sampingnya memperhatikan pelajaran dengan serius. Mencatat juga dengan serius. Dia terlihat seperti tipe yang rajin belajar. Han Feng berpikir dengan wajah serius. Di dunia ini ada banyak gadis cantik. Gadis yang cocok di hatinya pasti ada. Dia telah mengucapkan kata-kata itu di depan gadis itu. Perasaan berdebar pertama kali itu sebaiknya ditahan saja. Dia bukan tipe yang akan mati-matian jika jatuh cinta. Baru saja merasakan jatuh cinta. Mengendalikan perasaan itu sangat mudah. Sudah diputuskan seperti ini. Mari kita berteman saja ke depannya. Han pasti sangat dicintai oleh ibunya. Ayah Han Feng sedang dalam perjalanan dinas.
Ibu Han juga mengemas barang-barang dan mengikutinya. Jadi ketika kami kembali ke rumah, hanya Han Feng dan aku yang tersisa di rumah. Tentu saja ada juga pelayan di rumah. Selain belajar, yang paling saya kuasai adalah seni memasak. Saya tahu semua kesukaan Han Feng. Maka saya memutuskan untuk tidak hanya berdiam diri. Langkah pertama, memasak makanan yang disukai Han Feng. Langkah kedua, membuat satu porsi. Langkah ketiga, saya makan sendiri. Makan di depan Han Feng. Han Feng sedang bermain game dengan Xu Ming di lantai atas. Tiba-tiba tertarik oleh aroma yang samar-samar. Dia mencium bau dengan hidungnya. Bau apa yang begitu harum? Apakah hari ini Bibi Liu memasak makanan enak? Membuka pintu kamar. Aroma samar itu semakin kuat. Han Feng tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam dan matanya bersinar. Bau yang harum sekali. Bibi Liu melihat Han Feng turun dan berkata dengan senyum. Tuan, Anda sudah turun. Saya sedang ingin memanggil Anda untuk makan. Han Feng tiba di tepi meja makan. Makanan ini semua adalah yang pernah dia makan sebelumnya. Tidak ada yang istimewa. Justru ada aroma harum yang keluar dari dapur. Han Feng mengangkat alisnya. Siapa yang memasak di dapur? Ini adalah Nona Shen. Dia bilang ini adalah pertama kalinya dia ke kota Jing. Dia belum terbiasa dengan makanan di sini. Dia sedang memasak sendiri. Makanan yang saya buat benar-benar harum. Saya saja sudah tidak tahan mencium baunya. Sambil mereka berbicara, saya sudah membawa keluar nasi dengan tumisan yang saya buat. Lalu duduk di depan Han Feng. Senang menikmati makanan. Akhirnya, Han Feng tidak bisa menahan diri. Apakah makanan ini hanya dibuat untuk satu orang? Saya mengangkat kepala sedikit bingung. Bibi Liu bilang Anda tidak suka makanan pedas. Jadi saya tidak membuat porsi untuk Anda. Han Feng juga seseorang yang mementingkan harga diri. Setelah mendengar saya mengatakan itu, aku hanya bisa memasang wajah datar dan berkata bertolak belakang. Aku memang tidak suka makanan pedas. Malam ini aku mengulang materi matematika. Aku mengambil sebuah soal yang terlihat cukup sulit. Aku pergi dan mengetuk pintu kamar Han Feng. Han Feng sedang bermain game dengan Xu Ming dan lainnya. Mendengar suara ketukan, Liu Auntie kira itu dan segera berkata, Liu Auntie, saya tidak makan malam. Jangan tanyakan lagi. Setelah mengatakannya, dia melanjutkan bermain game. Namun, segera setelah itu suara ketukan terdengar lagi. Han Feng dengan kesal berlari dan membuka pintu. Dia melihat aku yang berdiri cantik di luar pintu. Keluhan yang sudah sampai di bibir pun ditahan Han Feng. Ada keperluan apa? Dia mengernyitkan dahi. Saat aku melihat ekspresinya, aku berpura-pura takut dan berkata dengan ragu-ragu. Aku tidak bisa mengerjakan satu soal. Aku ingin bertanya apakah kamu bisa. Penampilan yang menawan. Ditambah dengan suara yang menyedihkan. Hati Han Feng seketika terasa sangat lembut. Apakah saya baru saja terlihat terlalu galak? Dia menggeser tubuhnya memberi jalan untuk saya masuk ke kamarnya. Masuklah. Masalah apa yang tidak kamu mengerti? Pada saat itu, terdengar teriakan Xu Ming dari permainan. Han Feng menginginkanmu. Di saat-saat kritis, kemana kamu pergi? Jaga menara? Ya. Suara tiba-tiba itu membuat Han Feng terkejut. Melihat ke samping. Baru saya menyadari bahwa kabel headphone-nya tidak sengaja terlepas. Sekarang suaranya keluar dari speaker. Apakah saya mengganggu kamu? Saya bertanya dengan nada lembut. Ada Miss Apple. Han Feng bergerak secara tidak sengaja. Dia batuk tidak nyaman. Tidak apa-apa. Tidak perlu pedulikan mereka. Soal ini agak sulit. Tunggu saya berpikir sebentar. Suara Xu Ming terdengar lagi. Jangan menggoda gadis lagi. Bisa? Ayo cepat jaga daerah tinggi. Kalau tidak, kita akan kalah. Saya hampir tertawa. Atau, kamu bantu saya berpikir dulu. Saya akan membantumu bermain sebentar. Kamu bisa main game ini? Han Feng tiba-tiba menatapku. Dalam hati berkata, gadis baik seperti ini bisa bermain game? Aku melirik sebentar. Statistik di layar komputer dengan rendah hati mengatakan, bisa sedikit. Pemain profesional, dewa. Pesaing yang telah kalah dariku. Beberapa hari yang lalu baru saja melawanku. Dengar, aku bisa sedikit. Han Feng sedang berpikir bagaimana cara menolak. Tidak ingin menyakiti hati rapuh gadis kecil. Permainan ini memiliki banyak pemain. Tapi mereka yang dihadapi adalah pemain profesional. Mengizinkannya pergi? Bukankah itu lebih cepat memberikan kemenangan? Secara tidak langsung memberi keuntungan kepada lawan. Xu Ming dan Yang Heng bermain game dengan gaya Korea. Dan 3 orang di sekitarku mendengar percakapanku dengan Han Feng. Mereka terdiam secara kolektif. Dalam hati berkata, lebih baik mereka menyerah saja. Han Feng menatapku selama beberapa detik. Kemudian dia dengan tanpa ekspresi berkata, jika kamu ingin bermain, silakan. Mendapatkan izinnya. Aku duduk di kursi komputernya. Tangan mengoperasikan mouse. Satu tangan diletakkan di atas keyboard. Aku memulai penampilanku. Dengan cara ini, aku membawa beberapa orang sukses membalik keadaan. Mengubah yang kalah menjadi pemenang. Saat kristal hancur. Beberapa pemain profesional bingung tidak tahu arah.
Han Feng tidak menyangka aku ternyata sebaik ini dalam bermain game. Setelah terkejut, dia tidak bisa menahan pujian. Kamu bermain game cukup baik. Saya mengangguk dan tersenyum berkata, itu diajarkan oleh seorang teman. Teman? Han Feng tiba-tiba peduli apakah teman itu laki-laki atau perempuan? Sayangnya, aku sudah mengalihkan topik. Apakah kamu sudah ada ide untuk soal ini? Mendengar itu, Han Feng segera menunduk untuk melihat soal. Soalnya sangat sulit, memerlukan usaha yang cukup banyak. Sudah termasuk soal tingkat kompetisi. Han Feng khawatir aku tidak mengerti. Proses penyelesaian sangat rinci. Dia menulis di 2 halaman kertas draft dan menyerahkannya padaku. Aku tentu saja mengerti maksudnya. Menerima buku draft dan tersenyum manis padanya. Terima kasih. Senyum ini seperti 1000 bunga yang mekar. Han Feng tiba-tiba kehilangan ritme di dalam hatinya. Detak jantungnya kembali melaju kencang. Dan saat dia tertegun, aku sudah menutup pintunya. Keluar dari kamarnya. Melihat pintu yang tertutup, Han Feng mengelus dahi dan menghela napas. Kenapa aku selalu merasa bergetar? Keesokan harinya, Han Feng bangun pagi-pagi. Sarapan di bawah. Tidak melihatku turun. Saat dia berencana memanggil Bibi Liu untuk memanggilku, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki turun. Terlihat aku sudah mengenakan seragam sekolah. Kemeja putih dipadukan dengan rok plisket biru tua. Rambutku juga diikat menjadi ekor kuda tinggi. Seluruh diriku dipenuhi semangat muda. Aku dengan tenangnya berjalan turun dari tangga. Duduk di depan Han Feng dan menyapa. Selamat pagi. Han Feng akhirnya kembali tersadar. Menyadari bahwa dia sedang menatapku dengan kosong. Menundukkan kepala dan menggigit roti yang berisi isian dengan keras. Pagi. Memperhatikan ketidakberesan dirinya. Aku menundukkan kepala sambil tersenyum tipis. Apakah sudah tidak tahan dengan ini? Aku belum mengeluarkan satupun jurus andalanku. Belum menyelesaikannya menjadi pangeran sombong yang imut. Setelah sarapan, Han Feng tidak menungguku untuk pergi ke sekolah bersama. Sebaliknya, ia membiarkan sopir mengantarku. Dia sendiri mengendarai sepeda. Saya tidak keberatan. Aku kira dia pasti sedang memikirkan untuk menjauh dariku, agar tidak jatuh cinta padaku. Jika tidak ada yang tak terduga. Dengan penampilanku ini, aku masuk ke sekolah. Sekali lagi menjadi pusat perhatian. Diskusi tentang diriku di forum sekolah. Sudah terkumpul entah berapa banyak pos. Wali kelas Han Min melihat ke dalam kantor. Gadis kecil yang baik dan patuh. Sakit kepala yang tak kunjung reda. Seragam sekolah memang dia yang menyuruhnya untuk memakainya. Di mana letak permasalahannya? Mengapa teman-teman lain memakai seragam sekolah semua terlihat normal? Sampai di sini. Dia seperti peri kecil. Pinggang, kaki, dan wajah ini. Jangan katakan kepada anak-anak bodoh di kelas. Bahkan seorang wanita dewasa pun melihatnya. Semua merasa bahwa dia sangat cantik. Namun jika harus dibicarakan masalahnya, dia tidak memiliki masalah sama sekali. Tidak memotong seragam sekolahnya. Juga tidak memakai riasan. Rambutnya juga rapi diikat menjadi kuncir tinggi. Masalahnya adalah dia terlalu cantik. Tapi ini adalah kecantikan alami. Apa yang bisa dilakukan? Melihat wali kelas yang tidak berbicara lama, saya bertanya. Guru, apakah Anda memanggil saya? Ada apa? Han Min membuka mulutnya dan akhirnya berkata dengan putus asa. Tidak ada masalah besar. Hanya ingin bertanya padamu. Apakah kamu bisa mengikuti kecepatan pengajaran kelas? Saya kira saya tahu alasannya. Saya menjawab dengan tenang. Terima kasih atas perhatian Anda, Guru. Saat ini masih bisa mengikuti. Yang penting bisa mengikuti. Mari kembali ke kelas. Han Min mengangkat tangannya dengan putus asa. Saat saya keluar dari kantor, pagi hari ada 5 pelajaran. Gadis kecil yang baru saja itu. Apakah dia adalah siswa baru di kelas kalian? Han Min berkata dengan pasrah. Bukankah memang dia? Guru itu tertawa. Tahun ini adalah periode yang krusial. Gadis kecil ini sangat cantik. Tidak bisa dipastikan bahwa anak-anak nakal itu tidak akan memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya. Kamu harus lebih waspada. Jangan sampai itu mempengaruhi nilai akademis siswa. Tidak perlu kamu katakan. Han Min mendesah. Ada seorang gadis baru yang terlalu cantik di kelas. Itu bukan hal yang baik. Setelah saya kembali ke kelas, saya mengikuti semua orang mengeluarkan buku bahasa untuk belajar pagi. Ditambah dengan pelajaran membaca pagi. Pagi hari ada 5 pelajaran. Saya hampir sepanjang waktu membaca buku. Waktu istirahat pun tidak terkecuali. Sikap belajar yang serius sampai-sampai mengherankan. Han Feng melihat saya seperti ini. Dia percaya pada kata-kata saya. Saya datang ke Beijing bukan untuk mengembangkan hubungan yang disebut-sebut dengannya, melainkan untuk meningkatkan diri saya. Han Feng langsung semakin mantap dengan pikirannya. Gadis itu hanya ingin belajar. Dia sama sekali tidak memikirkan perjodohan anak-anak. Jadi, dia juga seharusnya tidak terlalu mempermasalahkan hal ini. Setelah memahami semuanya, Han Feng merasa detak jantungnya sepertinya sudah kembali normal. Di pelajaran olahraga terakhir sore itu, Han Feng bermain basket dengan teman-teman laki-laki di kelas. Saya duduk di tangga sambil memegang buku untuk mengulang materi pelajaran.
Ujian bulanan tidak dapat mencapai target yang saya tetapkan. Banyak materi yang sudah saya lupakan. Tidak mengulang dengan baik. Ujian bulanan tidak dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sendiri. Gaya bermain basket ala Korea. Sebagian besar gadis-gadis di kelas bersorak untuknya. Saya menyempatkan diri untuk melihat ke lapangan. Sosok pemuda yang atletis berlari bebas di lapangan. Saya sedikit tersenyum dan tertawa. Pemuda tampan pada masa sekolah. Memang memiliki daya tarik yang bisa membuat gadis-gadis menyukainya. Di lapangan, Xu Ming memberi Han Feng sebuah tatapan. Hai, Han Feng. Shen Tian sedang memperhatikanmu. Han Feng merasa dirinya sudah mengendalikan perasaannya. Tidak suka pada orang itu lagi. Lalu ia tertawa sinis. Itu urusan saya apa? Sambil berkata, ia mengangkat tangan dan memasukkan bola. Setelah pertandingan dalam kelas berakhir, ada beberapa gadis berkumpul di sekitarnya. Ingin memberikan air kepada Han Feng tetapi tidak berani. Saat ini, sebuah botol air dilempar dari belakang kelompok gadis ke arah Han Feng. Han Feng mengangkat tangan untuk menangkap, sambil melihat ke arah orang yang melempar. Aku masih duduk di tepi taman bunga, melambaikan tangan padanya, lalu menundukkan kepala dan melanjutkan membaca. Karena mulut besar Xu Ming, siswa di kelas hampir semuanya sudah tahu hubungan saya dengan Han Feng sedikit. Orang yang mengantarkan air itu adalah saya. Suara ejekan dari semua orang di sekitar terdengar. Han Feng memegang botol air mineral dengan satu tangan. Tatapan matanya yang gelap menatapku yang tidak jauh di sana. Dalam hati tidak bisa tidak berpikir. Apa artinya ini? Apa dia benar-benar menyukaiku? Tapi sejujurnya, itu tidak terlalu mirip. Lebih mirip untuk mencari jalan keluar bagi dirinya sendiri. Karena di sekelilingnya banyak yang menunggu. Terlalu banyak gadis yang membawa air untuknya. Xu Ming melihat interaksi kedua orang itu. Mendekat dan merangkul leher Han Feng dari belakang. Han Feng, kamu bisa. Shen Tian sudah membawakanmu air. Dia tidak mungkin tertarik padamu, kan? Han Feng mendorongnya dan tidak berkata apa-apa. Melainkan membawa air dan berjalan ke sampingku sambil bertanya dengan suara rendah. Sebuah botol air bisa berarti apa? Aku menundukkan kepala, tersenyum dan mengerutkan mata sambil menoleh ke arahnya. Apa arti dari sebotol air? Membantumu keluar dari situasi sulit. Aku lihat banyak gadis mengelilingimu. Kurasa kamu tidak bisa menolak satu persatu. Han Feng dengan canggung membalikkan kepala dan pergi. Oh, terima kasih. Setelah pulang sekolah dan makan malam, aku mengelilingi soal-soal yang sudah kutemukan sebelumnya. Langsung menuju kamar Han Feng. Tapi baru sampai di pintu, dari dalam terdengar suara benturan. Aku bahkan mengira Han Feng telah terjatuh. Jadi saya mendorong pintu dengan keras dan masuk. Ternyata Han Feng tidak jatuh. Kucing di rumahnya yang menjatuhkan legonya. Ketika saya mendorong pintu dan masuk, Han Feng baru saja keluar dari kamar mandi. Ia membungkus tubuhnya dengan handuk di pinggang. Beberapa helai rambutnya menggantung di dahi dan masih meneteskan air. Han Feng melirikku. Dengan tenang, ia mengambil pakaian rumah dari gantungan. Lalu ia berbalik dan masuk ke kamar mandi. Dalam waktu kurang dari 2 menit, ia sudah siap. Ketika ia keluar lagi, di balik kulitnya yang dingin, ada ekspresi datar di wajahnya. Saya tahu Han Feng tidak suka orang lain mengganggu ruang pribadinya. Saya segera menjelaskan. Saya baru saja mendengar suara sesuatu jatuh ke lantai. Saya pikir kamu jatuh, jadi saya masuk. Han Feng mengangguk. Ia melihat buku latihan di tangan saya. Suaranya tetap datar. Pertanyaan mana yang tidak bisa kamu kerjakan? Beberapa yang ini tidak bisa saya kerjakan. Saya membuka buku latihan itu. Diletakkan di atas meja belajarnya. Han Feng menarik kursi dan duduk sambil serius memikirkan soal. Baru saja mandi. Dia mengeluarkan aroma sabun mandi yang segar dan bersih. Dan saya duduk di sebelahnya. Dia fokus pada soal sementara aku melihatnya. Tatapanku langsung tanpa disembunyikan. Dalam hati aku bertanya, apakah dia sekarang menyukaiku? Mengapa aku sudah menjelaskan penyebab masuk tanpa sengaja? Dia tetap terlihat tidak senang. Tatapanku terlalu langsung. Han Feng sulit untuk tidak memperhatikan. Dia memegang pensil. Jari-jari panjang dan tampannya menggenggam pensil dengan kuat. Telinga kanannya merah dengan sangat tidak biasa. Sama sekali tidak bisa menenangkan pikiran untuk memikirkan soal. Akhirnya dia tidak bisa menahan diri dan menoleh ke arahku. Sudah cukup melihat, mendengar nada suaranya. Aku segera menyimpulkan bahwa dia tidak marah. Tidak, Han Feng. Aku merasa kamu sangat tampan. Mendengar itu, hati Han Feng seketika tidak tenang. Dia hampir terburu-buru mengalihkan tatapannya. Dalam keadaan canggung, dia berbicara tanpa hati. Hei, aku ingat kamu bilang hanya ingin belajar dengan baik. Berusaha untuk meningkatkan diri sendiri. Tapi jangan jatuh cinta padaku. Aku menghiburnya dengan menepuk bahunya. Iya, tapi itu tidak menghalangiku untuk mengagumi wajahmu. Jangan khawatir. Hanya sekedar mengagumi. Bukan cinta. Ucapanku yang menyatakan perasaanku. Membuat detak jantung Han Feng berdebar-debar hingga jatuh ke dasar. Merasa dirinya sangat tidak enak badan. Setelah menekan sedikit kepedihan dalam hati,
mulai memikirkan serius pertanyaanku padanya. Setelah menulis langkah-langkah penting, dia menoleh ke arahku. Apakah kamu bisa mengerti? Dia baru saja mandi dan rambutnya belum kering. Mengeluarkan aroma sampo. Aku tidak membawa kertas draft. Mendekat sedikit ke arahnya. Jadi begitu. Saat mendekat, ujung rambut menyentuh lengan Han Feng. Tubuh Han Feng menjadi kaku. Suaranya juga terdengar serak. Kamu terlalu dekat. Hehe. Maaf. Saya meminta maaf dengan tenang. Tidak ada sedikit pun rasa malu di wajahnya. Kedua matanya bersinar cerah. Sepertinya dia sangat tertarik dengan soal itu. Meskipun dia mengucapkan maaf. Namun dia lupa untuk mundur sedikit. Han Feng sudah mengingatkan sekali. Malu untuk mengatakannya sekali lagi. Hanya bisa melanjutkan menyelesaikan soal untuk mengalihkan pikiran. Saya menyandarkan tangan dengan satu tangan dan melihatnya dengan kepala miring. Senyumnya terlihat jelas di sudut bibirnya. Han Feng. Aku memanggilnya lagi dengan suara lembut. Suara saya lembut dan kenyal. Seolah-olah membawa sedikit rasa manis. Membuat Han Feng tidak bisa berhenti berpikir. Bagaimana bisa ada gadis yang begitu lembut? Seolah-olah berbicara takut mengejutkan orang. Jika sedikit menurunkan suara, seolah-olah menggemaskan. Seperti saat ini. Han Feng merasa namanya diucapkan oleh bibirnya. Seperti melewati jalan yang berliku-liku. Jadi, dia akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Dia menatapku dengan wajah tegang. Bisa tidak kamu berbicara dengan baik? Aku tahu dia tidak bisa menahan diri. Tatapan polosnya basah seolah-olah terendam air. Aku menatapnya dengan bingung. Apakah aku mengucapkan sesuatu yang salah? Mata besar Karzil yang polos berkedip-kedip. Seolah-olah Han Feng telah mengganggu seseorang. Pangeran ini suka yang lembut, tidak suka yang keras. Ketika aku bersikap lembut seperti ini, dia langsung menyerah dan tidak melanjutkan. Anggap saja, ketika aku tidak mengatakan apa-apa. Lalu dia menunduk dan mulai menyelesaikan soal sambil menjelaskan. Tidak lama kemudian, akhirnya dia selesai menulis soal. Apakah kamu mengerti? Jika tidak mengerti, aku akan menjelaskannya lebih rinci. Wajahnya yang tegas terlihat dingin. Namun, apa yang diucapkannya sangat menyentuh hati. Aku menggelengkan kepala. Tidak perlu. Mengerti. Han Feng batuk. Jadi, apakah kamu masih ada urusan lain? Maksudnya adalah kenapa kamu belum pergi? Aku mendengar maksud dari katanya. Dalam hati tertawa, dia tidak bergantung pada sewa jangka panjang. Pasti lajang seumur hidup. Ada satu hal penting lagi. Hal yang penting? Han Feng tidak mengerti apa yang bisa begitu penting. Suaranya baru saja reda. Tiba-tiba saya memegang tangannya. Saat itu, detak jantung Han Feng hampir terhenti. Suaranya juga terdengar tegang. Apa yang kamu lakukan? Saya menarik tangan kirinya. Menggoyangkan botol obat yang saya pegang dengan tangan kanan. Ini untuk menyemprotkan obat padamu. Apa kamu belum menggunakannya? Ternyata hanya untuk menyemprot obat. Han Feng menghela napas lega. Melihat dia terlalu tegang, saya sengaja mendekat dan tersenyum padanya. Kamu pikir saya ingin melakukan apa padamu? Gadis di depannya tersenyum cerah seperti bunga. Han Feng takut saya mendengar detak jantungnya yang sangat kencang. Jadi, dia menarik diri sedikit dengan wajah dingin. Saya bisa mengurusnya sendiri. Tapi saya tidak akan membiarkannya. Jika kamu adalah anggota sendiri, maka kamu tidak akan membiarkan obat ini tidak disemprot sampai sekarang. Bagaimana gadis ini bisa tidak mengerti penolakannya sendiri? Han Feng melirik dengan tatapan dingin. Biasanya saat dia melihat orang dengan wajah dingin, semua orang takut padanya. Hasilnya hanya melihat bagian atas kepala orang itu. Saat itu, saya menundukkan kepala dan menyemprotkan obat di jarinya. Lalu dengan lembut saya memijatnya. Han Feng terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Hanya merasakan tangannya sangat lembut. Saat pikirannya seperti roller coaster. Aku melepaskan tangannya dan tersenyum manis. Sudah. Suara keroncongan. Perut Han Feng mengeluarkan suara yang tidak tepat waktu. Wajahnya tiba-tiba memerah merasa malu. Tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Berusaha menyembunyikan rasa malunya dengan sikap dingin. Saya tertawa pelan. Apa kamu lapar? Han Feng dengan wajah tampannya tampak tidak sabar. Dia dengan tenang mengusap rambutnya. Diet. Kalau begitu, saya pulang. Terima kasih untuk hari ini. Setelah mengatakannya, saya berdiri dan meninggalkan kamarnya. Tanpa rasa rindu sedikit pun. Han Feng terlihat datar. Jari-jari panjang dan tampan menekan perutnya. Saat itu, dia sangat lapar. Tapi kata-kata itu sudah terucap. Malam ini, apapun yang terjadi, tidak bisa makan malam. Di sisi lain, saya meninggalkan ruangan bergaya Korea. Menaruh buku latihan ke dalam tas. Lalu langsung turun ke dapur. Dengan sabar, aku membuat semangkuk mie yang kaya dan wangi. Di atasnya ditaburi irisan daun bawang hijau. Hanya kuah mie ini saja. Aku sudah membuatnya kecil. Tampak terlihat biasa. Tapi rasanya sangat lezat. Saat Han Feng mendengar suara ketukan pintu, dia sudah mencium aroma yang lezat. Matanya sedikit bergerak, ada dugaan samar di hatinya. Dugaan itu terkonfirmasi saat dia membuka pintu.
Aku berdiri di depan pintu dengan dua tangan memegang semangkuk mie. Tersenyum padanya dengan alami. Mau makan? Tanpa banyak penjelasan. Hanya pertanyaan sederhana seperti itu. Pangeran sombong itu baru saja bilang ingin diet. Bagaimana mungkin aku bisa berkata untuk makan dengan wajah yang cemberut? Sedang ingin menolak. Aku mengulurkan mangkuk ke arahnya. Mie ini aku buat selama 1 jam. Tuan Han, berilah kesempatan untuk mencicipi sedikit. Mendengar itu, Han Feng merasa jika ia menolak lagi, dia akan terlihat tidak menghargai. Dia diam-diam mengangkat mangkuk. Aku rasa kamu sengaja mengganggu dietku. Ketika berbalik, senyum di sudut bibirnya mengkhianati suasana hatinya yang baik. Aku melihat dia masih angkuh, putus asa, dan lucu. Sebenarnya kamu tidak perlu diet. Tubuhmu sangat bagus. Mengurangi apa? Dipuji oleh gadis yang pertama kali membuatnya jatuh hati bahwa tubuhnya bagus. Han Feng dengan keras kepala berkata sambil telinganya merenggang. Ini disebut mengejar kesempurnaan. Kamu tidak mengerti. Setelah mengatakannya, ia mengambil satu suapan mie. Mie terlihat sangat biasa. Namun esensinya terletak di kaldu yang bening. Han Feng hanya mengambil satu suapan. Matanya langsung bersinar. Setiap helai mie seolah dibalut dengan kuah yang kaya rasa. Bisa dibilang, ini adalah mie ternak yang pernah dia makan. Benarkah ini buatanmu? Dia agak tidak percaya. Aku mengangkat tangan dan berkata dengan santai. Kalau tidak, enak tidak? Han Feng tidak bisa berbohong bahwa itu tidak enak. Terima kasih. Lalu dia menghabiskan semangkuk mie dalam beberapa suapan. Kuahnya pun diminum sampai bersih. Tidak bisa ditolak. Ini sebagai balasan atas bantuanmu dalam menjelaskan soal. Oh, ternyata hanya sebagai ucapan terima kasih. Han Feng tiba-tiba menunjukkan ekspresi kecewa. Aku menggoda seseorang. Menggugah riak di danau hati manusia. Namun melambaikan lengan. Pergi tanpa meninggalkan sehelai awan. Malam itu Han Feng bermimpi. Pasangannya ternyata adalah orang yang dia yakini tidak akan disukainya. Bahkan tidak akan menyukai perjodohan anak-anak. Saat makan sarapan, aku melihat Han Feng dengan rambut basah. Dengan bingung aku bertanya, bukankah kamu sudah mencuci rambut tadi malam? Bagaimana sih mencuci rambut? Ada risiko pikiran kita diperhatikan. Han Feng seperti kucing yang ekornya diinjak, langsung marah. Tampak menakutkan. Apa aku tidak boleh suka bersih-bersih? Setelah mengatakannya, aku merasa tidak sopan. Maaf, itu bukan maksudku. Aku hanya berkeringat sedikit. Aku mandi. Sekalian aku mencuci rambut. Aku curiga. Aku melihat Han Feng merasa tidak percaya diri. Tapi aku tidak bisa menebak apa yang mengganggu pikirannya. Han Feng buru-buru menghabiskan sarapan dan harus pergi ke sekolah. Dia biasanya ingin menyuruh sopir mengantarkanku. Dia mengendarai sepeda sendiri. Aku memanggilnya. Han Feng, sepeda kamu bisa membawa orang di belakangnya. Bolehkah aku pergi ke sekolah bersamamu? Melihat wajahku yang cantik dan manis ini, dia juga tidak tahu harus bagaimana. Ternyata dia setuju. Saat dia mengayuh sepeda membawaku ke sekolah, Han Feng sama sekali tidak bisa mengerti. Sudah disepakati untuk menjaga jarak darinya. Kenapa aku malah semakin mendekat? Dia yang linglung. Hampir saja menabrak pejalan kaki di jalan. Aku segera mengingatkannya. Han Feng, hati-hati. Han Feng tidak menyadari. Tubuhnya malah bereaksi secara naluriah. Menekan rem dengan erat. Aku melompat ke depan. Sebenarnya aku bisa tidak menyentuhnya. Tapi aku sengaja memeluk pinggangnya. Dipeluk oleh seorang gadis. Han Feng seketika menegakkan punggungnya. Dia menginjak tanah untuk menstabilkan sepedanya. Belum sempat berbicara. Suara panggilan manja dari gadis itu terdengar dari belakang. Han Feng bertanya dengan cemas. Ada apa denganmu? Terkena hidung. Aku menutup hidungku dan suaraku bergetar. Kali ini bukan pura-pura. Benar-benar menabrak punggungnya. Han Feng menoleh. Suaranya tanpa sadar mengandung kekhawatiran. Jadi begitu. Dia mengerutkan kening. Jari-jarinya dengan lembut mengusap air mata di pipiku. Sakit sekali ya? Melalui air mata. Aku melihat ke arahnya. Melihat jelas rasa sakit di matanya. Tiba-tiba merasa tidak begitu sakit. Suaranya masih terdengar seperti menangis. Tidak sakit lagi. Dia mencoba menghibur dengan canggung. Jangan menangis lagi. Nanti aku akan membelikanku plester yang bagus untukmu. Aku tertawa seketika karena dia. Plester hanya diperlukan jika ada luka. Aku hanya sakit saat baru saja menabrak. Sekarang sudah tidak sakit. Han Feng juga menyadari betapa kekanak-kanakannya hiburannya tadi. Seperti anak-anak TK yang menenangkan teman lainnya. Melihat Han Feng yang menatapku dengan bingung. Aku menyentuh pinggangnya. Han Feng tersadar. Menyadari bahwa dia lagi-lagi menatapku kosong. Telinganya tiba-tiba memerah. Kenapa kamu menahan aku? Jika tidak pergi sekarang, kita akan terlambat. Lalu kami melanjutkan perjalanan dengan cepat. Kami akhirnya tiba di kelas sebelum bel pelajaran berbunyi. Saat istirahat, saya pergi ke toilet. Han Feng tertidur di atas meja. Selama itu, saya mendengar seseorang membicarakan saya. Ketidakpuasan di antara beberapa gadis.
Sekitar hal saya dan Han Feng yang dekat itu dianggap remeh. Han Feng mendengar dan tiba-tiba berdiri. Dia berjalan menuju beberapa gadis itu. Han Feng peringkat pertama di kelas. Tampan dan juga kaya. Di sekolah, jumlah gadis yang menyukainya tak terhitung. Melihat dia berjalan mendekat, beberapa gadis yang mengejek saya jadi terdiam. Melihatnya dengan tegang dan penuh harap. Han Feng, ada apa? Han Feng mengetuk meja dengan jarinya yang cantik. Suaranya sangat dingin. Saya, seorang pangeran kecil, dekat dengan siapapun. Itu urusan kalian? Beberapa gadis tidak menyangka dia datang khusus. Datang untuk membela Shen Tian. Wajah setiap orang menjadi merah. Han Feng, itu bukan maksud kami. Apa maksud kalian? Suara dingin Han Feng memotong mereka. Jika tidak ingin menggunakan mulut, lebih baik disumbangkan. Jangan biarkan aku mendengar kalian membicarakan buruk Shen Tian di belakang. Han Feng yang baru saja mengucapkan kata-kata dingin. Melihatku di depan pintu kelas. Aku sudah masuk. Han Feng merasa seolah pikirannya telah terlihat, merasakan bahaya yang tidak bisa dijelaskan. Dia batuk tidak nyaman. Dia keluar dari kelas dengan langkah besar. Saat lewat di sampingku, dia masih menunjukkan wajah tampannya dengan angkuh. Dilindungi oleh Han Feng. Aku merasa sangat baik. Bahkan buku matematika terasa tampan. Shuming melihat senyum di sudut bibirku yang tidak pernah pudar. Dia berbalik dan berkata padaku, Shen Tian, apakah kamu punya waktu malam ini? Aku tidak mengerti mengapa Shuming begitu senang. Tapi menurut pemahamanku tentang dia, pasti tidak ada yang baik. Ada apa? Shuming mendekat dan berkata pelan, ada apa? Han Feng malam ini balapan dengan orang lain. Jika ada waktu, aku bawa kamu untuk melihat, ya? Balapan? Saya mengernyitkan dahi. Di kehidupan sebelumnya, Han Feng terluka di tangan dalam perlombaan ini. Dia harus istirahat selama 6 bulan untuk bisa memegang barang dengan baik. Cedera ini membuatnya tidak bisa melanjutkan permainan yang dicintainya. Jadi kali ini saya harus menghentikannya. Shuming awalnya ingin mengajak saya pergi. Lihat penampilan tampan Han Feng. Melihat ekspresi saya yang serius. Dia tiba-tiba menyesali usul ini. Hehe, apakah kamu mengira saya tidak mengatakan apa-apa? Namun saya mengangkat kepala dan berkata serius. Astaga. Shuming langsung merasa ada firasat buruk. Merasa sepertinya ada yang tidak beres. Lupakan saja. Biarkan Han Feng sendiri yang bingung dan pusing. Ketika Han Feng kembali dari luar, dia melihat saya dengan dahi berkerut dan ekspresi khawatir. Dia mengira itu adalah kata-kata dari cewek di kelas. Itu membuat saya merasa tidak nyaman. Jadi dia memberikan saya sebotol air. Jangan dipikirkan terlalu dalam. Mereka semua hanya mengoceh. Jari-jari Han Feng panjang dan proporsional. Seperti tangan seorang seniman. Tatapan jatuh di atasnya. Aku memiringkan kepala melihatnya. Matanya yang jernih bagaikan permukaan air yang berkilau. Saat aku menatapnya seperti ini, Han Feng merasakan kepanikan sesaat. Suaranya tiba-tiba terasa tegang. Ada apa? Dalam detik berikutnya, aku tiba-tiba mendekat padanya. Han Feng terpaksa bersandar mundur. Jantungnya berdegup kencang. Dia ingin melakukan apa? Apakah dia ingin menciumnya?